Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat, baik yang ada di dalam ruang gereja pada saat ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun mengikuti ibadah lain pada hari ini. Dan selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Rekan warga jemaat Rantepao sepanjang minggu tanggal 3 Desember 2023, yaitu pada poin yang kelima, kebaktian rumah tangga, disampaikan kepada seluruh warga jemaat Rantepao bahwa mulai hari Minggu 3 Desember 2023 sampai bulan Januari 2024, kebaktian rumah tangga PWGT, PPGT ditiadakan untuk sementara kecuali ada permintaan untuk ibadah-ibadah insidental. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih. Pada poinnya yang ke-12, kebaktian lansia, Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan firman Saudara Rawi Elvis STH. Dilaksanakan sesudah ibadah dilanjutkan dengan lomba baca surah Madatu dengan materi Sakarya 9 ayat 9 sampai 10. Atas perhatian dan kehadiran para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Pada poin yang ke-14, berita PWGT Jemaat Rantepao. Perayaan hari ulang tahun PWGT yang ke-57 dilaksanakan pada hari Senin 4 Desember 2023 pukul 16 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Dalam perayaan tersebut diisi parade lagu dari kelompok pelayanan 1 sampai dengan kelompok pelayanan 7. Dress code baju hijau Tosca. Untuk konsumsi setiap kelompok akan menyetor sebanyak 200.000 per kelompok dan disetor kepada Bendahara Ibu Penatua Madapilla Pakonglean. Pada poin yang ke-15, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada warga jemaat Rantepao, yaitu Saudari Norifka Tikubungin SKM MKM dan Saudara Restu Destin ST, akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 9 WITA sampai selesai. Tempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Buntu Kendek, Pangli Selatan. Dan resepsi perkawinan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 12.30 WITA sampai selesai di Rumah Tongkonan Nek Lisa Mendoke, Pangli Selatan. Yang kedua, pemberkatan perkawinan Saudari Serli Suprapto dan Saudara Simpson Masarang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Resepsi perkawinan hari Sabtu 16 Desember 2023 pukul 12.30 WITA di Toraja Prince Hotel. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Penekanan warta yang berikut pada poin 16, pelayanan baptisan kudus kepada Saudara Herman Pakabu dilaksanakan pada hari ini Minggu 3 Desember 2023 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 16 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Yang berikut berita duka cita,
Telah meninggal dunia Bapak Pendeta Gideon Garo Raru atau Nenek Tasya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2. Segenap majelis gereja dan warga jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Pendeta Gideon Garo Raru. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Yang berikut informasi penerimaan dana pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao pada minggu keempat tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 sebesar 20.344.800. Silakan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Yang berikut, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan berupa bahan material untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap kedua dan tahap ketiga. Yang berikut kebutuhan bahan material pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao tahap ketiga atau perincian penerimaan, silahkan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Yang berikut jadwal perayaan Natal, syukur, perjamuan kudus, baptisan kudus, wilayah jemaat Rantepao yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu baca di dalam warta jemaat. Demikian penekanan warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama dari 4 Minggu Advent yang akan kita jalani sampai masa Raya Natal. Advent adalah masa-masa penghayatan dalam menanti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Di dalam Dia, kasih Allah dinyatakan untuk memulihkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Karena itu, pada masa-masa penantian ini, marilah kita menyiapkan seluruh hidup kita untuk menyambut kedatangan Kristus. Tema yang akan menuntun hidup kita dalam mengawali Minggu Advent ini adalah pengharapan yang pasti. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri. Kita muliakan Tuhan, ku nantikan betapa.
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera, kasih dan sukacita dilimpahkan bagi kamu sekalian. Saudara-saudara, dosa telah membuat hidup kita menjadi hancur. Bahkan karena dosa, kita dengan sesama seringkali berantakan. Bahkan kita seringkali mengabaikan perintah Tuhan dalam hidup kita. Hingga akhirnya kita hidup di luar Tuhan. Karena itu memasuki Minggu Advent yang pertama ini, marilah secara pribadi kita mengakui kesalahan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Kasih Tuhan Yesus
dengarlah petunjuk hidup baru. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membuka Mazmur 80. Kita baca secara antifonal dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-19. Untuk rei sebelah kiri saya dengan balkom membaca kalimat yang keluar. Untuk rei sebelah kanan saya dengan tengah membaca kalimat yang ke dalam. Saya ulangi, rei sebelah kiri saya dengan balkom membaca kalimat yang keluar. Rei sebelah kanan saya dengan tengah membaca kalimat yang ke dalam. Nanti kita mulai di ayat yang kedua. Saya baca ayat pertama. Doa untuk keselamatan Israel, untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung Kesaksian Asaf, Mazmur. Hai gembala, pasanglah telinga. Engkau yang mengiringi Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murkamu menyala sekalipun umatmu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir. Telah kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia. Maka berakarlah ia dalam-dalam dan memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa engkau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah. Indahkanlah pohon anggur ini, batang yang ditang. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu. Biarkanlah kami hidup, maka kami akan. Amin. Yeah.
Kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Pertama Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 9 dan pembacaan Injil dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Marilah kita berdoa. Kami telah sedia mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Bersabdalah, kuasailah kami dengan Roh-Mu, supaya hamba-Mu yang akan membaca dan memberitakan firman-Mu sungguh-sungguh bertindak sebagai orang yang Engkau pilih untuk menyampaikannya, dan umat-Mu yang mendengarkan menyambut dengan iman dan komitmen untuk melakukannya. Kami percaya semua itu hanya mungkin oleh karena Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama, Yesaya pasal 64 ayat 1 sampai 9. Yesaya 64 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu. Seperti api membuat rangkas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang, ya Tuhan, engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat. Dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Bacaan kedua dari 1 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu
kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Pasal 13 ayat 24 sampai 37. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru angin, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, katakanlah kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu Advent pertama ini, tema kita adalah pengharapan yang pasti. Dan saya cukup yakin bahwa kita sudah terbiasa mendengarkan Minggu Advent pertama biasa disebut Minggu Pengharapan.
Adakah yang kesulitan tidur semalam? Kalau Pak Yafet sulit tidur itu biasanya lebih karena banyak tugas, banyak job, harus cipta lagu. Dia angkat tangan pelan-pelan, saya Pak. Ada lagi yang sulit tidur tadi malam? Banyak ya. Apakah ada yang memikirkan terlalu besar, seperti mulai dari pandemi lagi, sampai susah tidur? Tidak, Ji. Lebih karena harus menyesuaikan diri untuk online cukup panjang waktu ya. Tapi wajar juga kalau ada di antara kita yang mungkin sudah agak sulit tidur karena terlalu gelisah dan kebanyakan kebingungannya dengan apa yang terjadi di dunia ini sampai hari ini. Kalau saya ingat-ingat, pandemi belum selesai dan perang di Ukraina berkecamuk sampai hari ini belum selesai. Perang di Ukraina itu sempat membuat persidangan Dewan Gereja Sedunia yang saya ikut di Karlsruhe, Jerman, itu agak tegang juga karena ada banyak utusan dari Rusia mewakili gereja-gereja Ortodoks, tapi juga banyak teman-teman dari Ukraina. Sulit sekali untuk berbicara. Jadi persidangan gerejawi pun menjadi ikut tegang dan tidak berlangsung sebagaimana yang saya rindukan oleh karena situasi perang di Ukraina pada waktu itu dilakukan di Jerman yang juga sudah mulai ikut merasakan dampaknya sampai cukup banyak kekacauan karena listrik. Dan belum selesai di Ukraina, Palestina bergejolak. Entah sudah berapa kali Palestina itu ya berulang-ulang seperti drama yang sangat mengerikan. Perang beberapa lama, kemudian gencatan senjata, runding-runding. Ya, IKN sementara dibangun, belum apa-apa, sudah mulai banyak yang bilang, wah ini tidak cocok. Saya tidak ikut kampanye ya, tapi menggelisahkan juga itu. Sudah jadi undang-undang, sudah banyak uang keluar, dan ada lagi yang bilang, ini tidak bagus. Banyaklah ini. Kalau kita di Toraja, untuk orang-orang yang memberi perhatian terlalu banyak bagi penyakit sosial, pasti kegelisahannya ialah kita dari hari ke hari bukannya melihat perbaikan signifikan, tapi sepertinya makin lama makin sulit dikendalikan. Butung boyok bikin tangga. Capek kalau itu yang mau dipikirkan. Jadi susah tidur. Beberapa hari lalu saya sempat ngobrol-ngobrol dengan orang-orang kampung yang saya kira dari perjalanan panjang mereka hampir tidak pernah ambil pusing dengan apa yang terjadi di dalam konteks kontestasi politik, tinggal menunggu waktu nyoblos. Jadi kalau kita cerita-cerita mengenai apa yang sedang berlangsung, itu seperti melongo saja. Yang paling gampang mereka bilang ialah, kalau kami ini kan begitulah. Kalau ada yang datang bawa, kita ambil. Toh setelah itu kita ada urusan lagi. Jadi lebih baik ambil satu kali untuk beras barang 1 bulan. Toh setelah itu mereka sudah lupa kita.
Maksudnya lupa secara pribadi, dia tentu berpikir mengenai masyarakat dan tidak pikir satu orang per orang gitu. Tapi begitulah. Kalau ada yang kesulitan tidur hari ini, mungkin memang salah satunya adalah mereka yang sedang berjuang keras-kerasnya ya untuk mendapat kesempatan ikut memikirkan negara ini, entah di parlemen atau di eksekutif. Deraka ibu na calon legislatif ini teh. Mereka itu yang pasti punya banyak cerita mengenai bagaimana mendampingi suami yang sulit tidur. Berjaga-jagalah. Begitu diulang-ulang oleh Yesus. Ketika kita berada di situasi yang sulit, berat, bahkan kalau terlalu dalam masuknya bisa mengatakan sudah gelap sekali ini barang. Boleh jadi pilihan yang paling gampang ialah daripada terlalu banyak mikir, lebih baik lepas dan ya kita jalani saja apa yang perlu kita jalani, kita nikmati yang bisa kita nikmati. Daripada pikir tentang sesuatu yang lebih baik, apalagi berpikir tentang surga. Apatis. Ya bang ami dadi koyom to. Indara lari tu bang tengah atana masai miki mari tu bang nata ara tu apa mandumelo. Atau mungkin ada orang yang kemudian dalam konteks yang ketika Yesus bicara mengenai akan datang Mesias palsu, barangkali yang paling banyak menjebak kita di situasi sulit. Kalau kita tidak mundur sama sekali dan mengatakan forget it dengan agama, kita mungkin terjebak di Mesias palsu. Menemukan sandaran-sandaran yang sepertinya memberi jaminan tapi sangat sementara. Mesias palsu. Kalau ada yang pernah dengar nama Teudias, Teudias itu orang yang dicatat namanya dalam sejarah karena dia yang dicatat sempat mengaku sebagai Mesias pada sekitar tahun 66. Dan orang ini aktif dalam memprovokasi orang Kristen, orang Yahudi untuk memberontak melawan Romawi. Yang ujungnya adalah kejatuhan Yerusalem pada tahun 70 ya. Jadi ada orang yang merasa begitu hebat dan mau menggalang Israel, mau menggalang orang Kristen, mau menggalang umat Yahudi untuk melawan kepada Romawi. Dan hasilnya adalah perang yang membuat mereka hancur berantakan. Itu Mesias palsu. Yang mau bangkit menjadi pahlawan di tengah-tengah kesulitan umat yang terjajah. Kan kalau kita tidak frustrasi lalu mundur, ya kita cari perlindungan, kita cari yang mungkin bisa memberi pertolongan. Dan saya merasa di setiap situasi sulit selalu itu muncul. Mungkin orang itu tidak bermaksud mempromosikan dirinya sebagai Mesias. Tapi kita orang banyak yang merasa mendapat berkat atau merasa tertolong lalu mengagung-agungkannya sedemikian rupa. Bisa jadi dia orang yang sangat baik dan memang mau memberi dirinya sebaik-baiknya yang dia bisa lakukan di sisa hidupnya. Tapi kemudian orang banyak yang merasa tertolong itu melantiknya dalam tanda petik sebagai Mesias. Dan itu palsu oleh karena sebentar saja. Ia hanya bisa memberikan pertolongan sesaat. Jangkar itu simbol liturgis
masa Advent. Salib jangkar, jadi salib tapi jangkar. Ada pelaut. Kemarin ada pelaut menikah di sini kemarinnya. Ada yang bersuami pelaut. Mereka itu bisa cerita ke kita mengenai jangkar. Betapa benda itu sangat kecil dibanding dengan tubuh pesawat yang begitu besar. Tapi dia berat sekali. Dan punya fungsi yang sangat penting di situasi genting ketika kapal menjadi oleng. Jangkar tidak terlihat kecil, tapi bisa menolong kapal yang besar untuk tidak tenggelam. Itu simbol yang diambil oleh orang Kristen sebagai simbol yang mengingatkan mereka senantiasa pada penderitaan Kristus, tapi yang justru memberikan harapan di tengah-tengah kesulitan ketika orang-orang Kristen dikejar-kejar sampai harus berada di ruang-ruang yang namanya katakombe, gua-gua bawah tanah ya, tempat mereka bersembunyi. Pahit sekali. Secara dunia tidak ada harapan untuk hidup. Tapi satu-satunya pengharapan mereka ialah bahwa Kristus yang sudah bangkit itu menjamin semuanya. Dia akan datang kembali. Itulah Advent. Kedatangan. Dia datang kepadamu. Kita yang hina didatangi oleh yang mulia itu bagaimana ya? Anugerah terbesar dalam hidup ini. Saudara dan saya yang tidak layak, yang hina justru didatangi. Didatangi oleh Dia yang kasihnya tak terbatas dan yang berkuasa mengubah segalanya. Dan itu yang diceritakan dalam Markus pasal 13. Cosmic catastrophe, bencana kosmik itu dilukiskan seperti tidak masuk akal. Bagaimana mungkin terjadi bencana seperti itu? Tapi sebenarnya bintang yang dimaksud bintang jatuh itu, ini gambaran dunia orang tempo dulu, hampir pasti adalah meteor. Kan orang membayangkan bintang itu tidak besar. Jadi sekarang baru kita mendengarkan dari ilmuwan bahwa bintang itu besar sekali. Jauh lebih besar daripada bumi, tapi selama ini kan kita lihatnya di atas kecil. Dan kalau ada jatuh, orang kemudian bilang itu meteor, bukan bintang. Ada penelitian yang meyakinkan bahwa Laut Mati misalnya itu adalah hasil dari jatuhnya sebuah meteor besar di Timur Tengah. Sampai ada lubang yang terlalu dalam, menciptakan laut kecil yang permukaannya di bawah sekian ratus meter di bawah permukaan laut yang di Timur Tengah itu. Di beberapa belahan dunia ada cukup banyak bekas meteor. Jadi gambaran-gambaran seperti itu bisa hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah melihat bagaimana meteor jatuh. Kalau jatuh di laut menimbulkan tsunami yang sangat besar. Mungkin itu juga yang mendatangkan air bah pada zaman Nuh. Sebenarnya yang jatuh adalah meteor dan menyebabkan guncangan di Laut Tengah dan airnya masuk ke wilayah Palestina dan Israel. Banyaklah. Intinya ada kejadian-kejadian alam yang ditangkap sebagai bencana kecil yang kadang-kadang terjadi. Tapi di akhirnya nanti semua itu terjadi serempak. Gambarannya seperti itu. Semua yang sudah pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah umat manusia mengakhiri semuanya. Kalau ilmuwan ini pasti dia bilang ini fantasi, ini imajinasi saja. Tapi memang penulis yang diutus Tuhan dengan ilham roh untuk menyampaikan itu memberi suatu gambaran kepada manusia bahwa segalanya akan berakhir dengan cara itu.
Tapi kamu orang Kristen tidak perlu takut, karena jika ini pun terjadi, itu adalah cara Tuhan mengakhiri semua yang buruk dan menghadirkan langit baru, bumi baru. Tidak apa-apa. Kalau ada kejadian-kejadian sekarang, bacalah itu sebagai tanda-tanda zaman bahwa jika ini terjadi, besok akan terjadi begini. Seperti yang bilang, kalau pohon ara mulai berdaun lunak, berarti besok akan panas. Tanda-tanda alam, tanda-tanda zaman. Itu hanya tanda-tanda yang akan mengingatkan kamu senantiasa bahwa nanti di akhirnya terjadi serempak, semua akan musnah. Tapi kamu tak perlu takut, karena itu bukan akhir dari segalanya. Pada saat itulah Kristus menyatakan kuasa dan kemuliaannya, menjadi Raja dan Hakim Agung yang mengadili semuanya. Itu gambaran pengadilan. Akhir zaman di mana Kristus justru menyatakan kuasa dan kemuliaan tak terhingga. Itulah jangkar kita. Itulah pengharapan kita. Itulah yang membuat umat Kristen yang dikejar-kejar pada waktu itu hidup di katakombe, di gua-gua bawah tanah, tetap punya harapan. Itulah pengharapan yang pasti. Jadi kalau bencana semesta saja bukan masalah bagi dia, apalagi kalau hanya masalah-masalah kecil dalam hidupmu. Kalau matahari saja menjadi gelap dan bulan tidak memberi cahayanya, itu hal yang kecil bagi dia yang akan datang kedua kali. Apalagi masalah-masalah pribadimu, masalah-masalah kecil dalam hidupmu, terlalu kecil. Jangkar. Pengharapan. Pengharapan itulah yang akan membuat kita selalu awake, selalu human, selalu berjaga-jaga. Pendahuluan tadi itu bermaksud untuk mengatakan tak ne sangat berjaga-jaga ke tang mamma ke napo buat rusak. Bukan itu yang dimaksud berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga karena pengharapan dalam kepastian itu, pengharapannya pasti tidurnya enak. Karena semua sudah pasti, dijamin. Apapun masalahnya, dia tidak akan tergoncang. Jangkarnya begitu membuat stabil. Beda satu huruf ini jangkar dengan sangkar ya. Jangkar, sangkar. Saya mau bilang, kita pegang jangkar supaya kita jangan terjebak oleh jangkar atau sangkar emas. Sangkar. Supaya kita jangan mengumpulkan dan terus mencari apa yang pada akhirnya justru emas, tapi sangkar yang memenjarakan kita. Yang membuat kita justru sulit tidur. Takut pencuri, takut perampok, takut nanti bangkrut. Sangkar emas. Itu Mesias palsu. Seolah-olah bisa memberi kita jaminan hidup di sini dengan semua yang bisa dan selalu dicari oleh manusia. Jaminanmu ialah bahwa Kristus pasti datang. Jadi ini cara paling positif untuk melihat seluruh persoalan dalam hidup kita, baik pribadi maupun bersama-sama, bahkan dengan seluruh ciptaan. Setiap ada hal yang berat terjadi, percayalah, itu hanya sebagian tanda kecil yang selalu mengingatkan kita bahwa akan ada
akhir di mana semua yang menakutkan itu terjadi, mengakhiri kehidupan di semesta ini. Tapi dalam iman kita melihat itu justru terjadi oleh karena memang semua harus dibaharui. Ia datang. Itulah Advent. Ia datang kepadamu. Ia datang kepada saya. Dan ia akan datang lagi untuk mengakhiri semua yang menakutkan, semua yang mengancam kehidupan, dan membawa kita terangkat. Saudara-saudaraku, kalau kita baca mulai dari ayat 1 pasal 13 ini, awal dari khotbah tentang akhir zaman, dan kita lihat gedung yang sedang kita bangun, nanti kita akan lelang lagi. Saya terus-menerus merenung mengenai sebenarnya bagaimanakah kita sungguh-sungguh memaknai bahwa karena pengharapan yang pasti itu, maka kita terus menjadi aware, awake, human, berjaga-jaga, waspada. Karena ketika murid-murid Yesus menunjuk bait suci sebagai bangunan termegah yang membuat mereka selalu hatinya besar, bangga-bangga bahkan sombong rohani di hadapan bangsa-bangsa lain, Tuhan Yesus bilang, ini akan lenyap. Bait suci yang megah itu dijunjung-junjung, disanjung-sanjung, diagung-agungkan oleh umat Israel. Yesus malah bilang ini akan lenyap. Lalu kalau kita membangun dan terus membangun dan masih akan terus membangun, apa hubungannya itu dengan kita berjaga-jaga karena ada pengharapan yang pasti? Jadi bukan soal boleh tidak boleh membangun, tapi soal bagaimana kita sungguh-sungguh menempatkan secara tepat semua ini dalam konteks perjalanan kita menyongsong Dia yang datang. Semua akan berakhir. Karena itulah cara Tuhan untuk menghadirkan yang baru sama sekali. Semua akan berakhir. Jangan apa yang kita cari, apa yang membuat kita nyaman menjadi sangkar emas. Tuhan berikan kita jangkar, bukan sangkar emas. Tuhan berikan kita yang tidak kelihatan, tapi itulah yang membuat hidup kita bisa bertahan di tengah gelombang samudra yang sangat besar. Itu pastinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gereja juga harus hati-hati jangan sampai dia termakan roh Mesias palsu dalam bentuk sangkar-sangkar emas, mengagung-agungkan yang tidak layak diagung-agungkan, mengagung-agungkan dan menjunjung yang Tuhan Yesus sendiri bilang semua ini akan berakhir, karena kepadamu akan diberikan yang sempurna, yang sama sekali baru. Berjaga-jaga karena pengharapan yang pasti. Tandanya bukan gelisah tidak bisa tidur karena pikir terlalu banyak hal. Tapi tandanya ialah sukacita senantiasa untuk melakukan apa yang menjadi bagianmu di sini sekarang. Penuh sukacita. Tidak ada kesulitan yang menghambat untuk berbuat baik, untuk melakukan apa kehendaknya. Itu berjaga-jaga. Bukan berjaga-jaga dalam arti
tidak bisa tidur karena pikirkan terlalu banyak masalah. Saya kira kita memang banyak bermasalah justru karena kita terlalu pikir banyak masalah. Kalau saya ingat riwayat pelayanan saya di Gereja Toraja, dari jemaat sampai Sinodeam itu, salah satu kesalahan yang saya ratapi ialah terlalu banyak memikirkan masalah, mengambil keputusan atas masalah itu, dan tidak bisa buat apa-apa. Mungkin itu yang membuat saya berpaling sekarang ke mengurus lalat. Tidak pernah saya pikirkan, tapi saya lihat justru mungkin akan jadi suatu bagian kecil yang akan menyelesaikan banyak masalah besar. Karena sudah terlalu lama saya terjebak, seolah-olah waspada karena punya pengharapan yang pasti itu berarti memikirkan semua hal yang kita anggap layak dipikirkan karena itu masalah. Tapi energi habis untuk prihatin, untuk berteriak dalam keprihatinan, meneriaki warga kita sendiri yang kita bilang tidak mau dengar-dengaran. Padahal mungkin kamilah para pemimpin, para pelayan yang kurang berbuat. Jangkar. Bawa simbol itu dalam sepanjang jalan hidupmu, supaya engkau ingat, kita semua ingat bahwa bila ada bencana, bila ada masalah yang begitu berat, ini hanya bagian kecil, kecil saja. Akan tiba masa akhir itu, di mana yang tak terbayangkan akan terjadi, tapi tidak menakutkan bagi orang Kristen. Oleh karena itulah cara yang ditetapkannya untuk membaharui semuanya, menghadirkan yang baru sama sekali. Langit baru, bumi baru. Kita ingat peristiwa Natal Kristus itu ditandai dengan simbol-simbol kerendahan, ya. Lahir di palungan. Lalu alam ikut bergembira menjadi saksi. Begitu ya, di kisah Natal. Beda dengan kedatangannya yang kedua. Bukan lagi kerendahan, tapi keperkasaan, kejayaan, dan kuasa yang tak terbatas yang akan mengubah semuanya. Alam bukan menjadi saksi seperti pada saat ia lahir, tapi ia justru menjadi bencana. Tapi tidak masalah, sekali lagi, oleh karena kuasa dan kemuliaannya di sanalah waktunya dinyatakan bagi saudara dan saya. Peganglah dalam hati dengan iman yang penuh jangkar ini, supaya kamu tidak terjebak oleh sangkar-sangkar emas Mesias palsu. Mari kita saat teduh sejenak. Ia telah datang, dan sesungguhnya setiap hari ia datang kepadamu. Sebab rohnya sudah dicurahkan. Kiranya dengan dia yang datang dan selalu datang kepadamu, hari-hari hidupmu sesulit apapun, bagaimanapun derasnya arus dan gelombang, kau tidak akan terombang-ambing oleh karena pengharapanmu adalah pengharapan yang pasti. Akhir zaman tidak akan menjadi sesuatu yang menakutkan bagimu.
ketika bencana semesta bahkan akan terjadi di sana, itu justru menjadi tanda yang ikut menyaksikan kuasa Kristus dan kemuliaannya yang tak terbatas, yang akan menghadirkan bagimu langit dan bumi baru. Berjagalah. Yesus tidak menyuruh kita untuk bangun dari tidur, namun tetap waspada, berada dalam kondisi siap. Dia tidak berkata, bukalah kelopak matamu dalam keadaan mengantuk, atau bahkan bangun dengan tersentak. Ia mengatakan, tetaplah dalam keadaan siap, penuh antisipasi dan kegembiraan yang akan datang. Hiduplah dalam pengharapan. Harapan memberi kita bahan bakar yang kita perlukan untuk tetap waspada. Pengharapan memberi kita energi untuk tetap siap menyambut Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Harapan itulah yang membuat kita tetap terjaga, tapi juga bisa beristirahat dengan tenang karena ada kepastian. Roh Kudus menyertaimu, menyertai kita semua. Kita bersama mengucapkan sebagai doa kita, doa yang diadarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Parantian untuk memuji Tuhan. Di dalam hatiku yang sedih, di dalam hatiku yang sendu, Kau Tuhan penyejuk jiwaku yang selalu ada di sisiku. Kau korbankan dirimu demi dosa-dosa kami semua.
kuduslah kasih-Mu. Di dalam hatiku yang sedih, Kau Tuhan penyejuk jiwaku yang selalu ada di sisiku. Kau rela korbankan dirimu demi dosa-dosa kami semua. Kau Tuhan penyejuk jiwaku yang selalu ada di tepiku. Kau rela korbankan dirimu demi dosa-dosa kami semua. Kau Tuhan imamku yang kudus, yang abadi selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya, kudus, kuduslah kasih-Mu. Semua haleluya, haleluya, lagu ini saya jadikan untuk mengenang kedua sahabat saya yang sudah mendahului kita semua, Pendeta Gideon Raru dan Pendeta Luther Tambah. Banyak cerita di antara mereka berdua, Pak Gideon Raru dengan Pak Paul Petanduk, banyak cerita. Ya, dengan Pak Luther Tambah ya hanya dalam hubungan dengan pendeta sebagai pendeta jemaat dan saya di BPS dulu. Makasih. Marilah kita berdiri. Kita bersama mengucapkan pengakuan iman kita seperti menurut rumusan liturgis pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang kudus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan keselamatan menuju zaman akhir. Ku
kita akan memberikan persembahan kita, dan kita iringi dari PKJ 149 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Setelah itu dilanjutkan oleh solo dari pemuda. Namun sebelumnya dengarkan firman Tuhan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau setia
satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Di saat jalanku tertutup, Kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, Kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Ya, Bapak Ibu, di dalam ibadah kita pada pagi ini ada sumbangan dari anggota jemaat untuk pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao, dan ini kita akan uangkan. Ya, tenang Kak, lu jomai rumah putih, jomai rumah putih. Ya, kita akan uangkan. Tawai Kak, pira mo? Tak mereka pepentalun nih. Pira? Nangka masa? Tak mo? 500 pentalun. Ya. Ya teh markisa Belanda dek. Yo, kombai lu jadi Belanda jadi. Pira mo? 50. Pira tahu? Ya 2. Pira? Hah? Pira mo? Da 2 atau 50? 70. 3 kali. Ya deh kue lumpur kentang. Kombai tak ada bisa nasanggi ngaragete. Ya teh sumbangan na Ibu Masari. Ya, anggota jemaat kelompok 2 dulu di sini. Tapi dia masih sekarang ya masih datang terus. Ini kue lumpur kentang. Kalau mau kue mau lumpur, ya mau tuh kentang aja. Kue lumpur kentang, pira mau? 100 pisan. 100 pisan. 100 pentalun. Padahal poin tidak bisa. Ya.
Pira? 500. Pentalun. Oh ya teh tu agak-agak langka sama tak na mintu na torayang gara teh. Dampo pisang. Dampo punti. Pira mo? Kuen nata aku pepentalun mo teh ka. Pira? Pira mo? Oh? Oh nata inde toraya teh mi. Di bawah risete? Jome palopo. Pira? Pira? 20. 20. Pentalun 100. Ya. Ya, kur semangat tu laku kita selanasang tu pada padan mangkanara katanan. Iku kur semangat buang pasak keki. Marilah berdoa syafaat. Kami angkat syukur kepadamu Tuhan untuk boleh mengalami sepanjang ibadah ini betapa Engkau hadir. Bahagia menjadi orang-orang yang selalu mendapat kesempatan mengalami hadirat Tuhan dalam persekutuan ibadah jemaat. Bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang kami dengarkan lagi. Kiranya kami semakin diteguhkan di dalam pengharapan. Selalu mengaminkan dalam hidup kami bahwa yang Engkau berikan adalah jangkar, bukan sangkar emas. Sebab Engkau mengarahkan hidup kami pada akhir dari semuanya. Ketika Engkau datang kembali untuk menghadirkan langit dan bumi baru, kehidupan kekal yang baru sama sekali. Semoga di dalam hidup ini kemanapun kami pergi dan dimanapun kami Engkau hadirkan, kami bahagia menjadi anak-anak Tuhan dan berharap serta terus berjuang kiranya hidup kami menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu yang mengundang orang lain untuk datang kepadamu, yang membuat seluruh ciptaan-Mu ikut mengalami kasih Tuhan yang selalu datang. Terima kasih ya Tuhan atas pengharapan pasti yang Engkau tanamkan di dalam diri kami. Dan sekarang ketika kami siap untuk kembali lagi melanjutkan perjalanan hidup kami, sebelum undur dari tempat ini kami sujud dalam doa bersyafaat, memohonkan berkat dan kekuatan dari Tuhan untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang masih terus dirawat mengalami masa-masa pemulihan. Kami selalu dengan sepenuh hati, penuh harap di dalam doa menyebut nama saudara-saudara kami, orang tua kami. Ibu Penatua Juniati Bandaso, Bapak D. Oni Alolinggi, Ibu Marta Lobo atau Nenek Bedi, Bapak Eliasar, Ibu Esron Sumbung, Ibu Nelly Rido, Ibu Paulina Sanda, Bapak Yete Sarira, Bapak Anwar Sanusi, anak kekasih Dede Novit Senolinggi, Bapak dan Ibu Ruben Kendek, Bapak Sukerlo, Opa Sharon, Ibu Diaken Dinastin S. Pakita dalam proses pemulihan, Ibu Maria Sereang Pakonglean, anak kekasih Ataya, Saudari Mary Sarato dan saudara kami Ruru Sandang atau Papa Ernest. Kiranya mereka tetap tabah dan sabar dalam menanggung sakit,
penuh harap menanti kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua dan saudara-saudara kami yang karena keterbatasan tidak mampu lagi ikut beraktivitas, terutama karena usia lanjut. Tambahkanlah senantiasa semangat dan cinta kasih dalam hidup mereka. Teguhkan dalam pengharapan, supaya selalu memandang kehidupan karunia Tuhan sebagai anugerah yang indah, yang tak akan berakhir dengan apapun karena kasih-Mu kekal. Dan kami sedang dalam penantian menanti datangnya Engkau kembali dalam kuasa dan kemuliaan yang akan mengubah segalanya, membawa kami menikmati hidup tiada akhir dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Juga hari ulang tahun PWGT yang akan kami rayakan, kami ingat besok tanggal 4. Semoga mereka semua yang berulang tahun itu menjadi anak-anak Tuhan yang bahagia bahwa mereka hadir di dunia ini. Kami mensyukuri kehadiran dan kehidupannya, dan kami terus mendoakan kiranya sukacitanya ditambahkan, pengharapannya diteguhkan, dan segala yang terbaik Tuhan berikan untuk melanjutkan perjalanan hidup mereka. Kami berdoa bagi anggota jemaat dalam keluarga masing-masing, dalam usaha, pekerjaan, di dalam pendidikan anak-anak, perjuangan memperoleh pekerjaan, mereka yang masih bayi dalam proses pertumbuhan, dimanapun berada, yang masih bersama dengan orang tua, yang sudah merantau ke tempat lain karena urusan pendidikan atau pekerjaan. Tuhan berkatilah semuanya. Kami berdoa untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Berkatilah hamba-hamba Tuhan, para penatua, diaken, ibu pendeta, pak pendeta, semua pelayan di organisasi intragerejawi. Kiranya sebaik-baiknya dapat kami persiapkan dan kami lakukan dengan penuh syukur dan sukacita bahwa ada waktu untuk mengalami hidup bersekutu dengan Tuhan, mengalami bagaimana hidup kami dipelihara dan diberi pertumbuhan. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam semuanya itu sungguh-sungguh nama-Mu lah yang dimuliakan, bahagia dan sukacita kami oleh karena kami ikut dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus untuk rencana pemberkatan perkawinan bagi saudara Norifka dihubungin dengan saudara Restu Destin pada tanggal 16 Desember yang akan datang. Kami berdoa untuk pemberkatan perkawinan juga kepada Shirley Suprapto dengan saudara Simpson Masarrang yang akan berlangsung juga pada tanggal 16 Desember. Kiranya segala sesuatu dapat dipersiapkan sebaik-baiknya, dan pada harinya tiba, kami semua menikmati dan menyaksikan bahwa sungguh segala sesuatu indah dalam rancangan dan waktu Tuhan sendiri. Berdoa untuk pelayanan baptisan kudus, baptisan dewasa kepada saudara Herman Pakabu yang akan dilaksanakan pada hari ini di ibadah jam 6 sore. Berdoa memohon penghiburan dan kekuatan dari Tuhan untuk keluarga dari hamba-Mu almarhum Pendeta Gideon Garo Raru dan keluarga almarhum Pendeta Luther Tambah. Berdoa untuk gereja Toraja yang kehilangan, yang mengalami beban duka ini. Juga kami semua dapat memperoleh kelegaan karena Engkau menghiburkan dan Engkau sungguh-sungguh memberi kepastian atas segalanya. Biarlah ya Tuhan, semua rencana terkait pemakaman akan direncanakan dan dilaksanakan sebaik-baiknya semata-mata karena pertolongan-Mu sendiri. Kami berdoa untuk panitia pemilihan majelis gereja dan untuk semua agenda yang akan berlangsung sampai hari pemilihan itu tiba. Semua warga jemaat dan kami yang akan mengambil bagian di dalamnya, Tuhan sertailah dan bimbinglah kami dengan Roh-Mu supaya seluruh proses ini
sungguh-sungguh adalah proses yang berkenan kepadamu, yang akan menghasilkan apa yang kami terima sebagai cara Tuhan memilih dan menetapkan orang-orang yang Engkau pakai untuk mengemban tugas penatua dan diaken di Jemaat Rantepao pada periode berikut. Kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Untuk semua orang yang Tuhan beri kesempatan melayani sebagai abdi negara pada berbagai bidang tugas dan pengabdian. Untuk para guru, petani, buruh, wira swasta. Untuk siapapun yang Tuhan karuniai talenta, kemampuan-kemampuan khusus. Kiranya hidup kami sungguh-sungguh adalah hidup untuk pengabdian bagi Tuhan yang kami nyatakan dalam pengabdian kepada sesama kami, kepada kehidupan itu sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa secara khusus untuk agenda politik 5 tahunan. Sudah sedang berlangsung kampanye baik Pilpres maupun nanti pemilihan legislatif. Semoga semuanya berlangsung aman. Semoga kami semua semakin dewasa di dalam melihat perbedaan. Semoga kami semua dalam tuntunan Tuhan dapat menjadi orang-orang yang terlibat sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab karena kecintaan kepada bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami senantiasa untuk perdamaian dunia, untuk keamanan, untuk bencana-bencana kemanusiaan yang terjadi di mana-mana, untuk seluruh usaha kami umat manusia saling menolong dan saling membantu. Tuhan berkatilah. Secara khusus kami mendoakan juga persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Gereja Toraja untuk mengangkat tugas pelayanan sebagai penyelenggara atau panitia pelaksana sidang raya PGI yang akan berlangsung pada tahun depan. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami. Dengarkanlah doa-doa setiap anak-Mu ini. Engkau tahu kegelisahan-kegelisahan yang ada. Tuhan melihat seluruh isi hati dan pikiran. Tuhan mengenal kami secara sangat pribadi seorang demi seorang. Anak-anak-Mu datang sungguh-sungguh dalam kerendahan hati memohon pertolongan-Mu. Tuhan, bukalah jalan untuk kami dapat menyelesaikan masalah. Berilah kesempatan dan semangat kepada kami untuk mengembangkan diri dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami, supaya menjadi nyata bahwa kami sungguh-sungguh adalah anak-anak-Mu yang hidup dalam pengharapan pasti, yang terus berjaga-jaga, bukan dalam kekhawatiran dan ketakutan, tetapi berjaga-jaga dalam arti selalu aktif, oleh karena kami mengalami Tuhan memimpin dan terus memberi kami pertumbuhan, dan kami mengalami Tuhan bekerja di dalam hidup kami untuk berbagi, memberi yang terbaik kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, inilah syafaat kami. Kami berdoa kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari anak atau saudara Arsi. Silakan. Seturut kehendak-Mu, Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun
hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Karena percaya, bukan karena melihat. Kau menjawab dengan cara yang heran. Ku letakkan imanku seturut kehendakmu. Kau berdaulat atas hidupku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Sekalipun pohon ara tak menghasilkan, sekalipun tak ada yang dapat disimpan, namun hatiku percaya kau tetap Allah di hidupku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Ku mau tetap bernyanyi, ku memilih memujimu. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Hanya Tuhanlah perlindunganku. Aku terus memujimu, Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Ya Yesus, di Kau kurindukan. Hatiku biar kau jadikan pelunganmu.
Saudara-saudara, pergilah, jalanilah minggu Advent ini dengan penuh penghayatan dan pengharapan bahwa dengan kedatangan Kristus, iman kita akan semakin kuat dalam hidup menanti penuh pengharapan. Arahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nyanyian syukur kita tersembunyi ujung jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan, karena Dia tak ku tahu apa aja aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersanksi atau takut, beriman tetap teguh. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku. Berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmah-Mu. Aku dirimu selalu, kanak-kanak yang bebal, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Demikian ibadah kita siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Suleman Alolinggi sudah memimpin kita dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kita sekalian.